Okay, guys, now we will focus on simple present tense. This tense we use to talk about facts and habits. By the end of this lesson, you will be able to tell everyone about your daily schedule perfectly. Let's jump right into the material. Okay, this one is simple present tense. For the function artinya fungsi ya. To talk about facts, habits. Sorry, it's a little bit wrong. Habits or daily routine. Jadi untuk menyatakan tentang fakta, kebiasaan, dan rutinitas. We have the formula. Formula itu artinya rumus ya. Formula ada kalimat positif, negatif, interrogatif, as usual we learn, ya kan? Ada subject, kemudian ditambah verb one. Verb itu artinya kata kerja. Verb one ditambah s or es. Ini khusus untuk subjek yang he or she or it. He artinya untuk laki-laki, she untuk perempuan, it untuk pengganti kata benda. Before that, I would like to remind you something about subject. This one is subject ya. Subject itu ada they, we, I, you, she, he, it. Nah, nanti si they, we, I, you ini pakai do. Kalau she, he, it kita pakainya does. And after verb, kalau he, she, it atau she, he, it ini kita tambahkan imbuhan s or es. Terus untuk negatifnya gimana? Nah, untuk negatif berarti kita pakainya subject terus plus do or does sesuai subjeknya apa ya. Kemudian kita tambahkan verb 1. Terus pakai s or es enggak kalau untuk he, she, it? Kalau untuk di negatif enggak. Kenapa? Karena udah diwakili oleh si does. Oh iya, sorry, ditambahkan not. Plus not plus verb 1. Jadi kalau udah pakai does itu kita nggak usah tambahin he, she, it. Itu berlaku untuk subjek untuk kalimat di negatif. And next untuk interrogatifnya berarti kita pakainya do or does, kemudian ditambah dengan subject, baru kita tambahkan dengan age. Subject kita tambahkan dengan verb one. For the example, contohnya kalimat positifnya itu ada misal I wake up at 5 o'clock this morning. Nah, ini boleh pakai keterangan. Ini boleh, semua boleh pakai keterangan. Ini opsional ya keterangannya. Nah, contohnya gimana? I ini sebagai subjek. Wake up. Wake-nya itu adalah verb 1, ya kan? Wake up artinya bangun. Kalau verb 2-nya jadi woke up. Nah, nanti aku juga ada kirim verb ya. Terus at 5 o'clock this morning. Ini adalah kalimat keterangan. Nih, kita bisa say like this one, keterangan. And next for the negative one, we can say I. Karena pakai I berarti pakainya do. Kamu bisa pakai do not seperti ini, atau bisa juga disingkat jadi don't gitu. I don't wake up at
5 o'clock this morning. Gitu. Next, kalau interrogatifnya seperti apa? Nah, do-nya kita tambahkan di depan. Jadinya do I wake up? Do. Sesuai rumus ya. I-nya adalah si subjek, verb 1-nya wake up. Terus keterangannya at 5 o'clock this morning. Gitu contohnya. Nah, ini kalau pakai I yang pakai imbuhan do. Bagaimana jika pakai imbuhan does? Oke. Kita kasih contoh misal she. Kalimat positifnya kok she do? Sorry. She eat karena eat tapi pakai she jadi tambahin huruf s. She eats banana at lunch. Dia makan banana untuk makan siang. She eats banana for lunch. Maaf ya, saya lupa. For lunch. Nah, terus kalimat negatifnya jadinya she. Terus kalau habis subjek kita tambahkan do or does. Karena ini she berarti pakainya does. She does, tambahin not. She does not. Boleh gak? Boleh. But if you change like doesn't, it's okay too. Doesn't seperti ini boleh. She doesn't. Nah, kan it ya. Jadinya, sorry ya, ini aku agak jauh. It. Nggak usah tambahin s lagi karena udah ada does. She doesn't eat banana for lunch. Nah, untuk kalimat interrogatifnya gimana? Kalimat interrogatifnya sama aja. Jadi depannya kita tambahin does. Does she eat banana for lunch? Gitu. Paham ya sampai sini? Nah, terus ada yang bingung nih. Kapan sih kita pakai s? Kapan kita pakai is? Nah, ada ketentuannya. Kapan kita pakai imbuhan s? Kapan pakai imbuhan is? Kalau kalau S itu digunakan jika huruf belakang sebuah kata menggunakan huruf konsonan. Nah, jika is itu digunakan jika huruf belakang kata menggunakan huruf vokal. Nah, huruf vokal itu apa aja? Vokal berarti ada A, I, U, E, O. Tapi dalam bahasa Inggris kita tambahkan huruf H. Nah, terus kalau untuk konsonan berarti selain huruf vokal ya. Nah, for example, contohnya gimana nih? Contohnya so easy. Misal, eat. Eat belakangnya huruf T. T itu berarti huruf konsonan. Pakainya huruf S, jadinya eats. Terus kalau wake. Nah, wake berarti pakainya wakes up. Terus kalau huruf apa ya, drinks karena drink karena K kita tambahkan huruf S, drinks. Terus kalau watch belakangnya huruf H, jadinya watches gitu kan. Terus kalau C karena udah huruf E ya, kalau udah huruf E tambahin aja S, jadinya sees. Sorry. Terus misal walk, typo. Walk karena pakai K jadinya walks. Terus apalagi nih, misalnya sleep
Sleep karena belakangnya P jadinya sleeps gitu contohnya. Paham kan? Oke. Sebentar. Nah, go. Oke, aku tambahin go. Karena go belakangnya huruf O jadinya goes atau goes. Terus kalau do itu artinya melakukan ya. Karena belakangnya O jadinya does. Begitu. Oke, next slide berikutnya. I would like to give you some exercise for you learn in your home ya. Jadi aku akan membuatkan exercise gabungan antara writing time in words yang tadi udah kita lakukan, yang tadi udah aku kasih yang di video sebelumnya. Nah, now I would like to give you some exercise about simple present tense mixing with writing times-nya. Nah, for example, I wake up early at 5 o'clock. Jadi kalian nggak boleh salah antara pakai simple present tense dan waktunya. Like this one ya. Number 1, my father. Nah, ini pakainya aku kasih minum. Minum bahasa Inggrisnya drink. Tapi ingat, my father itu laki-laki. Karena dia laki-laki pakainya he. Berarti nanti kamu nerjemahinnya gimana? Drink tambahkan imbuhan apa? S or es gitu. Tambahin ya. My father blank 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 minum coffee at. Nah, aku kasih soalnya 06.30. Kalian tulis di bahasa Inggris. Terus every morning. Paham ya? Terus yang number 2, misal contoh my sister blank 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 tidur lebih cepat earlier at. Aku kasih kalau malam kita sebutnya 20 ya. 20:15. Nah, terus number 3. Misal I tell you some my mother pergi to the market at 7:10, misal jam 7:10. Bahasa Inggrisnya apa? Okay, next one. I would like to give you some arrange these jumbled words into a good sentence. Misal school goes to, she quarter at past 6. Nah, ini kita rearrange ya, susun ulang kalimatnya. Number 5, change into negative and positive sentences. Nah, ini kalimat positifnya, we watch cartoons at 4:30 in the afternoon. Nah, kalian ubah ke kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke, next slide berikutnya. Number 6, translate into English. Kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. For point A, Budi sarapan jam 6 tepat. For point B, saya apa ya? Membantu ibu jam 15:15. Nah, number 7, kalian
temukan kesalahan di kalimat yang aku tulis. Terus kalian betulkan kalimatnya. Nah, misalkan yang wrongnya itu they plays football at quarter past 4. Nah, kalian benar ya, yang correctnya itu apa? Oke, number 8. Nah, number 8 itu make an interrogative sentence question based on the sentence statements below. Jadi kalian buat kalimat tanya dari kalimat yang aku berikan. Nah, questionnya apa menurut kalian? Tapi jawaban aku itu kayak gini. The class start at 7 o'clock. Okay, number 9. Write to sentence about what do you do in the morning. Include the time in your sentences. Nah, tuliskan 2 kalimat apa yang kamu lakukan di pagi hari, sertakan juga jamnya ya. Oke. Nah, sekarang yang number 10, kamu bikin the correct verbnya and complete the sentence-nya. Misal gini, my sister blank 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 at 5 o'clock, but I blank 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 at 6 o'clock. Keduanya artinya adalah bangun tidur. Nah, jangan lupa ya, ada perbedaannya loh, my sister sama I. Bangun tidur ini juga sama bangun tidur. Oke. Selesai sudah kelas kita hari ini. Jangan lupa dikumpulin ya. See you next week. Bye-bye.